Mungkin lo gak pernah bisa mengerti kenapa ya orang itu bisa jadi teroris. Hidupnya susah, dikejar-kejar, dan kalau udah jadi teroris gimana mereka bisa kembali lagi ke jalan yang seperti kita jalani saat ini, Islam yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan toleransi. Nah, semua cerita itu pengen gue tanyain ke orang yang memang pernah menjadi teroris dan sekarang telah kembali kepada nilai-nilai Islam yang penuh dengan toleransi. Kita ngobrol dengan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di BTB spesial Ramadan, di mana kita akan nanya-nanya ke orang-orang yang dulunya tuh punya dunia yang bukan lagi berbeda kayaknya. Kalau berbeda itu kan kayak dia punya perspektif ini dan gue punya perspektif itu. Kalau ini lebih ke bertentangan kayaknya. Nah, di episode kali ini gue ada tamu, Mas Hendro Fernando. Ya, betul. Beliau ini dulunya teroris, kemudian pernah juga menjadi napiter, narapidana teroris, dan sekarang ya udah menemukan jalan baru lah yang positif. Aku manggilnya Mas, boleh? Boleh, bebas. Dari mana asalnya? Asalnya dari Sumatera Barat, Bib. Oh, Sumatera Barat, berarti betul. Lahir di Bekasi. Udah Hendro. Udah. Enggak. Udah, soalnya biasanya udah makan, ini udah Hendro. Atau abang lah ya, yang netral, Bang Hendro. Bang Hendro, berarti masuk ke dunia terorisme itu kapan? Awalnya waktu itu ikut pengajian ya, Bib, ya, di tahun 2011. Itu umur berapa? 2011, saya sekarang 38 ya. Oh, 2011. Berarti sekitar 26-27an. Udah relatif matang sebenarnya ya. Betul. Di umur segitu ya. Betul. Oke. Oh, awalnya ikut pengajian gitu. Pengajian ya, masa-masa pencarian lah ya. Karena kita kan bergaul di Bekasi ya, seperti keumuman anak muda. Jadi cari jati diri. Niatnya pengen baik ya, pengen hijrah. Pengen agama. Betul, pengen rajin sholat, pengen rajin ibadah. Nah, dari sisi ini kan bagus ya. Nah, akhirnya lambat laun ketemulah pengajian-pengajian yang memang eksklusif ya di daerah Bekasi. Nah, akhirnya masuklah dalam akhirnya ke situ. Iya. Ya, makanya sebenarnya tuh kita kalau pengajian itu dua hal yang jadi pegangan. Yang pertama adalah secara praktis ya. Emang jangan yang eksklusif banget, apalagi yang aneh-aneh tuh, sampai harus melakukan yang menurut lo ini udah gak masuk akal. Kayak lo ke keluarga aja gak boleh cerita tentang pengajian ini, itu udah kemungkinan ya itu bermasalah. Dan yang kedua, jangan biasakan ngaji dan kemudian hanya kepada satu pengajian. Betul. Nggak mau ke pengajian-pengajian alternatif yang akhirnya membuat critical thinking kita itu, pola berpikir kritis itu hilang karena hanya menerima kalau dalam dunia digital tuh echo chamber. Apa yang menurut kita benar di satu sisi, sehingga nyarinya hanya pembenaran tuh, bukan kebenaran ya. Terus itu lama pengajian? Itu dari 2011 akhirnya masuk jamaah ya. Waktu itu jamaah Ansor Tauhid ya. Di wilayah Bekasi. Tapi ketika itu di situ tuh berontak, Bib, karena memang ngaji-ngaji aja kan, nggak ada aksi lah ya. Kita kan pengen aksi gitu. Karena di situ udah diajarin tentang masalah hukum status negara. Wah, negara ini negara togut nih. Gitu. Togut tuh kayak negara berhala lah. Betul. Jadi hukumnya bukan hukum Islam nih. Waduh, wajib diperangi. Wah, udah mindsetnya udah masuk lah waktu itu. Akhirnya nggak terwadahi sama jamaah itu. Ya carilah koneksi teman-teman yang satu pemahaman. Nah, lalu ikut gabung. Itu keluar Bekasi udah? Masih di Bekasi juga. Karena Bekasi ini memang tempatnya subur ya. Di sana ya kita. Jadi di tempat pengajian saya waktu itu di masjid waktu itu. Itu dalam sebulan itu ada jamaah Islamiyahnya juga di situ.
ada JAT-nya, ada ISIS-nya juga, macam-macam lah. Jadi kita tinggal pilih Bib di situ Bib. Mau yang mana gitu, tinggal pilih kan. Tapi itu pengajian umum waktu tahun 2011 itu memang masih bebas ya. Masih bebas Bib. Tapi ngomongnya tuh sampai yang aneh-aneh gitu. Aneh masih orang banner-banner ISIS itu masih bebas waktu itu ya, ditempel di mana-mana masih. Dan ini tema-temanya juga udah apa keras. Kayak gimana? Kayak jihad, hijrah, pentingnya hijrah gitu. Oh iya. Yang diarahkan ke Suriah. Iya. Seperti hijrah, itu. Jihad sih positif, tapi arahnya ke mana yang jadi problem. Itu berapa tahun sampai akhirnya? Sampai akhirnya ketemulah teman-teman yang satu pemahaman, terus ramelah ISIS ya di 2013, 2014. Nah banyak teman-teman ini yang udah berangkat ke Suriah. Nah, saya masih di Indonesia. Itu tahun berapa? 2013. Berarti 2 tahun setelah ngaji. Ya, 2013 sudah banyak yang berangkat karena memang ada panggilan hijrah ke sana kan. ISIS dideklarasikan di tahun 2013 itu kan. Iya. Nah, tungguin sebelum itu dari pertama kali mengenal ngaji sampai betul-betul secara ideologi keras tuh berapa lama butuh waktunya? Itu nggak lama sih, Bib. Cuma nggak nyampe setahun lah. Nggak nyampe setahun. Dari yang Mas Hendro nol nih. Dari nggak tahu agama kan? Dari umum nggak tahu agama. Sama sekali. Karena memang satu kita memang ada juga pengajian umumnya di masjid. Ada juga pengajian internalnya khusus di rumah. Iya. Nah di pengajian internal rumah inilah pembahasan hukum negara ini dibahas di situ. Pentingnya hijrah, pentingnya jihad. Bagaimana status negara ini. Iya. Gitu. Nah itu pembahasan itu selalu terus setiap seminggu 2 kali. Iya. Gitu, dan kita juga ada grup-grup di media sosial ya internal. Iya. Iya memang tolok ukur kelompok agama itu keras itu 3 hal kalau dalam konteks Islam tuh. Pertama adalah takfir, menganggap yang berbeda itu adalah kafir. Yang kedua jihadis, menganggap penyelesaian masalah itu dengan kekerasan. Dan yang ketiga itu anti nasionalisme tuh, menganggap negara ini buruk dan harus dilawan, dan itu semua cikal bakalnya dari Khawarij tuh. Betul. Khawarij itu mengkafirkan Sayyidina Ali dan orang-orang lain yang dianggap bertentangan dengan mereka, kemudian menjadikan kekerasan sebagai media menyelesaikan masalah, makanya Sayyidina Ali dibunuh oleh mereka. Betul. Kemudian yang ketiga, anti kepada negara pada saat itu, di mana Sayyidina Ali sebagai khalifahnya. Nah, terus setelah itu mulai tertarik ke Suriah juga. Di 2013 akhirnya rame ISIS ya. Terus banyak teman-teman yang sudah berangkat ke sana. Akhirnya saya di 2014 ditugaskan oleh pimpinan ISIS di Suriah untuk pendanaan. Pendanaan ke Indonesia. Nyari dana lah ya. Enggak nyari dana, Bib. Jadi saya cuma hanya nampung dana. Oh, nampung dana yang memang sudah dikirim, dikondisikan dari Suriah. Oh, dari Suriah ke sini? Dari Suriah ke Indonesia. Oke, untuk disebar di sini. Untuk dialokasikan ke Poso. Oh, oke. Nah, oke lah. Dunia itu puncaknya kapan tuh berarti? 2014 ISIS mendeklarasikan kekhilafahan ya. Banyak pro kontra di sana. Akhirnya saya masuk ke sana, ikut berbaiat juga. Terus dari 2014 saya ditugaskan untuk pendanaan tadi, terus juga kirim orang juga ke Suriah. Sampai 2016 akhirnya saya tertangkap. Oke, itu selama itu komunikasinya pakai apa berarti? Kami ada aplikasi khusus, Bib. Untuk berkomunikasi. Untuk berkomunikasi sesama jaringan. Pengajian tapi masih jalan setelah 2014? Sudah enggak. Udah enggak, karena dilarang ya. Pengajian itu udah kita tinggalin. Udah enggak ngaji, udah enggak ngaji. Jadi udah amal. Udah amal berarti. Betul. Nah, apa aja amal yang dilakukan? Ya itu tadi bentuk-bentuk kita mengkondisikan dana, mengirim orang, membeli senjata, itu kan bentuk amalan-amalan tentang teori-teori pengajian. Enggak, kalau sampai tindak terorismenya di Indonesia enggak? Waktu itu saya paling pendanaan ya, karena pendanaan itu dialokasikan ke teroris di Poso. Nah, jadi fokusnya pendanaan. Saya tertangkap di 2016 itu karena memang pendanaan.
gitu. Karena ada aliran dana dari dirimu ke teroris. Betul, dari ISIS itu yang ditangkap ke Indonesia, saya alokasikan ke MIT sana, Poso. Oke. Nah, itulah yang menjadi delik hukum pidana. Delik hukum pidananya. Akhirnya kena berapa tahun? 6 tahun 2 bulan. 6 tahun 2 bulan. Dan dijalani 6 tahun 2 bulan, saya jalan sekitar 4 tahun 8 bulan. Jadi setelah saya dapat potongan remisi ya. Oh, bebasnya tapi nggak bersyarat ya? Sampai habis berarti? Enggak, saya dapat remisi aja. Saya nggak ngajuin PB karena waktu itu telat NKRI. Telat NKRI? Telat NKRI. Oh, telat mengakui NKRI? Betul, jadi akhirnya terkendala dengan kepengurusan. Oh. Jadi PB itu kan ada jangka waktunya ya. Ada administrasinya lah ya. 2/3, jadi saya telat NKRI. Telat sadar lah. Kok sampai telat sadar? Emang di penjara jadi, masih ada doktrin itu? Dulu saya waktu pertama ketangkep itu kan diletakkan di Makobrimob ya, Kelapa II Depok itu setahun 6 bulan. Memang kita disatukan di sana ya. Sesama teroris ya. Jadi ibarat baterai low. Jadi ngecas lagi ketemu teman-teman kan, didoktrin lagi, dikasih pemahaman lagi kan, dikasih semangat lagi. Jadi dikumpulkan betul. Jadi satu blok itu ada sekitar hampir 100 orang ya, dari berbagai wilayah ya. Nah dari setahun 6 bulan itu kami masih keras. Akhirnya dilempar lagi saya ke lapas Serang. Dapat 1 tahun 2 bulan di sana. 1 tahun 2 bulan di sana pun juga masih keras karena saya ketemu 2 narapidana juga, napiter, yang sepemahaman juga. Jadi saling ngecas lagi itu. Betul, saling menguatkan lagi. Bahkan ya kita masih mengendalikan beberapa pendanaan juga gitu kan, operator lah. Seperti itu, Bib. Berarti itu 2 tahun 8 bulan masih terus dicas. Betul, masih dicas terus. Nah puncaknya pasca kejadian Makobrimob di 2018. Karena saya akhirnya masuk list dilempar ke lapas high risk Nusa Kambangan. Lapas Gunung Sindur pertama sih. Jadi cuma transit di situ, baru nanti dilempar ke Nusa Kambangan. Di Gunung Sindur berapa lama? Di lapas high risk Gunung Sindur itu cuma 6 bulan ya. 6 bulan. Itu high risk juga. Itu udah gak ngumpul sesama napiter? Itu high risk itu one man one cell. One man one cell. Jadi satu sel 1 orang, ukuran 3 kali 2,5 lah ya. Dengan CCTV 24 jam di dalam itu. Jadi kita cuma dikeluarin itu cuma 2 bulan 15 menit lah. 2 bulan sekali. 2 bulan sekali itu pun 15 menit? Iya. Selama 2 bulan di dalam terus? Di dalam terus. Di sel? Di sel. Jadi kerjaannya ngapain aja di sel? Jadi ya kita nggak ada kerjaan sama sekali. Kayak gak baca buku apa gak boleh juga? Alhamdulillah waktu itu kita dikasih Al-Quran juga. Oh, jadi kita Al-Quran doang? Al-Quran aja, Al-Quran. Jadi kita bisa baca Al-Quran di sana. Yang sudah terjemahan. Di luar itu enggak? Kayak buku-buku yang untuk deradikalisasi misalnya? Karena memang kalau untuk khusus high risk ini kan memang resiko tinggi ya. Iya. Jadi pembinaannya juga berbeda, Bib. Gitu. Karena ketika dia mau NKRI atau mau ikut program, baru nanti diturunkan tingkatannya ke lapas maksimum. Bukan high risk lagi, tapi maksimum. Maksimum security. Oke. Nah, berarti 6 bulan di Gunung Sindur masih high risk? 6 bulan saya masih keras waktu itu. Masih keras ya pemahaman. Nah, puncaknya ketika saya itu dilempar ke Nusa Kambangan. Sebelum itu apa yang bikin orang tuh 6 bulan di penjara gak keluar, cuman keluar 2 bulan sekali 15 menit, itu pun tetap keras gitu? Literasi tadi, pemahaman. Karena kita kan memang dapat pemahaman dari luar sampai kita masuk itu kan memang masih doktrin masih itu. Ya kan masih doktrin radikal keras ya, teroris ya. Jadi ketika tidak ada, kurang juga pembinaan literasi di sana juga, dan juga ketemunya juga sesama napiter tersebut gitu loh. Enggak, kalau yang di Gunung Sindur kan nggak ketemu sama sekali ya? Sama sekali nggak ketemu. Nah itu ya karena itu. Karena itu memang belum ada alternatif. Belum ada alternatif. Jadi kita diskusi pun juga terbatas ya, Bib. Karena kan kadang kita teriak-teriakan tuh. Sesama. Karena satu blok masih. Satu blok ya. Jadi kita bisa dengar. Jadi memang ada beberapa di sana yang spesifikasi blok-bloknya. Jadi waktu itu ada 4 blok sana, A, B, C, D. Nah saya kebetulan di blok C. Nah yang di blok A ini orang-orang yang memang kooperatif. Yang sudah mau NKRI. Nah ini jadi perdebatan di kalangan kita ini.
Di blok itu saling jerit. Iya, jadi kita sebut, wah ini si fulan di blok A. Oke. Statusnya gimana Ustadz kan gitu. Oh gitu. Jadi pembahasan ya, jadi pembahasan. Kafir gitu ya, statusnya. Statusnya kafir. Oke. Iya, karena ketika dia ikrar NKRI, berarti jadi statusnya jadi kafir murtad gitu. Kafir murtad. Kafir murtad. Terus ketika pindah Nusa Kambangan, nah ketika saya pindah ke Nusa Kambangan dari lapas Gunung Sindur, saya dipindah ke lapas besi. Itu status lapas besi itu maksimum security. Oh, kalau yang di Gunung Sindur berarti lapas high risk. High risk itu berarti lubangnya cuma satu doang, tempat keluar masuknya makanan aja. Betul. Bukan sel ya, bukan besi. Ada pintunya. Tapi dia pintu di dalam pintu. Jadi ruangan di dalam ruangan. Jadi kita nggak bisa ngelihat matahari ya apa gimana. Terus di sana udah lapas maksimum kalau yang di Nusa Kambangan. Iya, di Nusa Kambangan. Karena nerima NKRI udah. Belum juga. Waktu itu gelombang saya pindah ke sana itu belum ada yang ikrar NKRI. Nah, alhamdulillah di sana diketemukan sama teman-teman yang memang sudah ikrar. Oh. Tapi beda blok. Tapi dia bisa komunikasi sama kami. Nah, akhirnya karena sering kita komunikasi, kenapa sih kok antum bisa NKRI, bisa berubah, apa sih ininya gitu kan. Nah, akhirnya lama-lama ya dijelaskan oleh mereka. Nah, akhirnya teman-teman ya dengan penjelasan teman-teman yang sudah lama di dalam lapas tersebut akhirnya ikut. Gitu. Emang kata Nabi tuh agama seseorang itu bergantung kepada agama circle-nya tuh. Betul. Itu berapa lama? Itu hampir 3 bulan, Bib. 3 bulan komunikasi intens sama mereka. 3 bulan. Dan memang kadang omongan sahabat tuh lebih didengar ya daripada omongan orang lain ya. Kalau polisi yang ngomong belum tentu tuh mau. Atau bahkan kalaupun Ustadz Habib saya waktu itu pernah ketemu dari MUI juga ya, dari MUI, dari Kementerian Agama juga. Ya itu maaf ya, itu langsung ngeblok, Bib. Iya. Tapi ketika sesama napiter yang bicara, walaupun dia sudah NKRI, tapi tetap kita simpan ucapannya. Seperti itu. Kesannya dapat lah ya, walaupun pesannya belum diambil. Minimal suasananya cair. Nah, itu 3 bulan udah mulai oke lah 3 NKRI bulan ya. Udah udah siap. Alhamdulillah akhirnya saya di tanggal 28 bulan 8 2018 saya bismillah memantapkan diri, saya ikrar di situ. Untuk pertama kalinya saya mengibarkan bendera merah putih di lapas besi. Seperti itu. Dan tapi udah gak dapat bebas bersyarat ya? Enggak, kalau ini kalau untuk yang maksimum kan kita belum bisa ngurus remisi. Nanti habis dari ikrar itu baru nanti kita pindah lapas lagi. Ke medium security. Itu setelah itu berarti ke medium, tapi tetap di Nusa Kambangan. Ya, di Nusa Kambangan itu ada 7 lapas ya. Jadi kita pindah ke medium security, di sanalah baru bisa kita bertemu sama napi-napi, bisa berbaur lah. Bisa bersosialisasi. Sesama napiter NKRI. Iya, sesama napiter sama napi umum. Jadi seperti lapas-lapas keumuman ya. Nah, di situ baru bisa kita ngurus remisi, ngurus pembebasan bersyarat. Nah, ketika saya waktu ngurus pembebasan bersyarat memang telat, Bib. Jadi saya cuma bisa ngurus remisi. Seperti itu. Apa yang kemudian ditangkap oleh pikiran atau hati Bang Hendro tuh yang bikin akhirnya kayaknya gue harus balik ke NKRI deh. Jadi karena ini kan ideologis. Betul. Jadi pemahaman ini kan lumayan ini ya. Selama 6 tahun itu hampir 3 tahun melekat ke saya. Ketika itu ada beberapa ustadz yang menjelaskan tentang sebuah kisah Raja Najasyi ke saya. Nah, itu ketika Raja Najasyi itu masuk Islam itu di tahun-tahun ke-5 atau ke-6 lah ya. Terus ada para sahabat yang diperintah oleh Rasulullah untuk hijrah ke Raja Najasyi. Minta perlindungan. Minta perlindungan karena dia adalah raja yang adil. Ternyata Raja Najasyi itu raja Nasrani. Non-Muslim. Ya, raja Nasrani yang memang hukum-hukum Nasrani ada di situ kan. Gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya Raja Najasyi itu masuk Islam kan. Terus perintah terakhir Rasulullah untuk mensolatkan. Nah, disitulah akhirnya kita berpikir ulang, ya ini Raja Najasyi yang tidak menunjukkan keislamannya, yang tidak berhukum dengan hukum-hukum Islam saja, Rasulullah memerintahkan untuk mensolatkannya. Nah, apalah dengan keadaan kondisi negara kita, yang kita tahu pemimpin kita Islam tidak melarang sholat, dan kita tahu
ya kan agamanya apa gitu. Nah dari situlah akhirnya mulai berpikir mencari sumber-sumber lain, Bib. Karena kita memang dulu dapat sumber itu cuma satu, Bib. Dari jaringan aja, dari sumber-sumber yang udah dipilah dan dipilih. Betul lah ya. Betul. Dan itu kuatnya sebuah cerita ya. Makanya 2/3 isi Al-Quran itu adalah cerita, karena memang cerita tuh paling enak buat transfer knowledge ya, transfer pengetahuan ke orang-orang. Dan jadi pintu pembukanya kisah tentang Raja Najasyi yang Nasrani, tapi melindungi umat Islam. Betul. Dan akhirnya masuk Islam, dan akhirnya Nabi bersimpati kepada dia. Karena pada saat itu umat Islam itu kondisinya terpuruk. Betul. Di Mekah, di Madinah ya. di Madinah ya. Dan akhirnya minta perlindungan ke Raja Najasyi. Yang raja itu non Muslim, Nasrani. Bahkan ketika umat Islam minta perlindungan ke Raja Najasyi, itu kafir Quraisy itu datang ke Raja Najasyi untuk menghasut mereka. Raja Najasyi, ngapain lu belain umat Islam? Kita kan sesama orang-orang kafir harus saling menguatkan. Tapi Raja Najasyi malah minta tabayun, klarifikasi dari umat Islam, dan ternyata dia pikir yang benar tetap umat Islam dan dia berpihak kepada yang benar. Artinya walaupun raja itu Nasrani, dia tetap kok berpihak kepada keadilan gitu. Jadi bukan berarti orang yang tidak Islam itu pasti jahat ya. Mungkin itulah ya. Betul, poin utamanya ya. Saya kemarin juga ke Nusa Kambangan ya, hampir 2 minggu yang lalu juga ketemu yang napiter masih keras ya, masih merah. Dan memang cerita itu yang ditanyakan. Cerita Raja Najasyi itu. Betul. Dan memang akhirnya ya kita perlu ya cerita-cerita tentang orang yang non Muslim jadi baik. Nah makanya sebenarnya BTB ini keren banget ya, karena ini menghadirkan orang-orang yang berbeda agama, berbeda pandangan dengan kita, tapi ternyata mereka punya inspirasi, punya insight yang positif. Jadi orang non Muslim itu tidak mesti jahat gitu kan. Dari BTB itu kita belajar tentang hal itu. Nah setelah itu berarti udah sampai bebas tuh. Akhirnya saya bebas di tahun 2020 akhir ya. Dan juga saya juga waktu itu menerangkan juga kenapa saya NKRI kepada istri saya kan, karena memang kita sepemahaman ya. Istri napiter juga dulunya? Enggak. Istri kan di luar, tapi kan rata-rata teroris ini satu pemahaman sama istrinya. Ya, jadi kita jelaskan kenapa, akhirnya alhamdulillah dia menerima ya. Seperti itu. Dan akhirnya dulunya istri pandangannya juga radikal sama ya. Dan sekarang alhamdulillah udah nerima. Nah, setelah kemudian bebas, apa yang dilakukan sekarang? Reintegrasi sosial ya. Jadi ketika kita galau ya, mempunyai beban seorang narapidana ya, apalagi nih narapidananya teroris ya. Nah alhamdulillah kita cukup didampingi sama pihak-pihak dari Densus ya. Terus juga diberikan wadah atau dibuatkan wadah, didampingi wadah. Jadi kita bikin komunitas, Habib. Di daerah Bekasi itu komunitas sebuah yayasan. Nah, itu kita kumpulin narapidana terorisme di sana. Nah, jadi ada yang dari Depok, Jakarta, ada yang dari Bekasi. Nah itu yang sudah NKRI. Nah di situ kita ada program, ada ternak puyuh. Terus juga ada ternak puyuh. Puyuh. Burung puyuh. Jadi teman-teman napiter sendiri yang ngelola di sana ya. Jadi apa hubungannya? Kenapa jadi ternak puyuh gitu? Karena memang ketika bebas ini kan kita bingung ya untuk tanggung jawab untuk keluarga apa ya, pekerjaan dan lain-lain gitu. Karena dari status sosial kita yang kurang pede napiter ya. Lah ya, mantan narapidana. Jadi akhirnya kita bikin yayasan itulah untuk mengakomodir teman-teman yang pengen usaha. Kepikiran akhirnya puyuh kenapa? Karena ada teman yang ahli di bidang ternak puyuh atau gimana? Ya kebetulan ada teman juga yang punya ternak puyuh. Wah ini marketnya bagus nih gitu kan. Oh gitu. Ya karena kan di Bekasi kan jarang tuh yang ternak puyuh ya. Nah mungkin jadi edukasi juga ya. Dulu itu menganggap murah bahkan nyawa manusia.
sekarang itu menghargai bahkan nyawa seorang seekor puyuh ya. Binatang. Merawat binatang ya. Iya. Tumbuh akhirnya kasih sayang Betul, itu mungkin ya. betul. Kepada bahkan kepada binatang ya. Islam sebagai rahmatan lil alaminnya itu betul-betul akhirnya kerasa ya. Bukan hanya rahmat kepada yang berbeda, tapi bahkan binatang sekalipun dirahmati. Nah sekarang fokusnya itu berarti. Selain itu juga ada beberapa program yang kita jalanin juga di yayasan ya. Jadi ada kayak divisi dakwahnya juga. Oh. Jadi divisi dakwah itu juga seorang mantan ex Napiter juga, ya Ustadz Sofyan ya. Ketuanya aja. Jadi kita sudah ada kerjasama sama pihak Dirjen Pas. Nah jadi kita diakomodir untuk ke lapas-lapas atau menemui narapidana Napiter yang masih merah lah. Nah artinya kita nggak mengajak dia untuk inquiry tapi sharing. Ya udah ngobrol-ngobrol aja. Bisa kayak begini ngobrol. Kenapa sih kok antum bisa begini? Iya. Gini. Karena yang penting poinnya dia bisa mau komunikasi itu. Itu dulu ya. Itu dulu. Mau komunikasi aja itu bagus udah. Ya. Jadi ada beberapa memang yang nggak mau sama sekali, Bib. Nggak mau komunikasi. Nggak mau sama sekali komunikasi, nggak mau ketemu. Dan juga ada banyak juga yang mau komunikasi. Nah ini kan harus kita cepat ini ya rangkul ya. Iya kita fasilitasi seperti itu. Dan memang paling enak mantan napiter yang ngobrol sama mereka ya. Ya nyambung gitu. Nyambung karena mereka punya istilah apa kita tahu ya. Betul. Terus celahnya untuk masuk ke mereka juga tahu ya. Jadi akhirnya ya omongannya nyambung. Akhirnya banyak teman-teman ya memang tersadarkan dari teman-teman yang memang sudah sadar. Gitu. Biasanya apa yang bikin mereka akhirnya sadar itu? Karena memang dulu doktrin kita ini kan kita kan di doktrin itu kan taklid ya. Kita mengikuti apa kata ustadz kita dulu ya. Taklid itu artinya tunduk ya. Patuh secara penuh. Nah, jadi kita ceritakan bahwa ustadz ini sudah begini, ustadz gini. Oh, dia mikir juga ternyata gitu. Iya. Karena dia ngajinya sama ustadz itu kan gitu. Nah, akhirnya ya tadilah dibawakan hujahnya, dibawakan cerita yang tadi. Nah, memang prosesnya agak lama, tapi ya lama-lama alhamdulillah banyak juga teman-teman yang akhirnya tersadarkan. Seperti itu. Pernah ini enggak Bang Hendro, justru mereka yang mau mendoktrin balik kita, kembalilah ke jalan ini. Ada, wahai Hendro. Pernah. Saya waktu itu pernah ketemu juga Napiter yang saksi sidang ya. Dia masih merah. Saya waktu masih bebas. Merah nih maksudnya masih radikal keras, ya, masih keras, ya? Masih tidak mau mengakui NKRI. Jadi ada merah, terus ada apa lagi? Kita nyebutnya kalau yang merah yang radikal, yang masih pemahaman takfir ya. Kalau yang hijau yang sudah ikut sudah oke lah program ya. lah ya, udah bagus lah ya. Iya. Seperti itu. Ya itu dia tadi kuantum seperti itu sekarang. Ya kan bahkan ada juga yang Napiter yang sama-sama bebas di luar. Ketika saya bebas di luar itu WA ke saya ya, chat untuk saya suruh taubat. Dari nyuruh Bang Hendro tobat dari NKRI. Oh gitu. Suruh tobat. Jadi berebut wacana. Betul. Nih ya. Jadi memang tarik menarik. Iya. Di luar juga tarik menarik ya kan pengaruhnya. Jadi saya dulu pernah juga dipengaruhi juga, tapi ya alhamdulillah ya saya nggak mau. Seperti itu. Sampai sekarang masih ini enggak atau di awal-awal dulu masyarakat khawatir ke Bang Hendro? Wah, kalau ini mantan teroris nih. Iya iya. Jadi saya kan di Bekasi ya, karena memang waktu itu kita bikin komunitas, ada pendampingan dari pihak pemerintah juga, ada dari tokoh-tokoh masyarakat. Jadi warga itu diedukasi. Jadi karena memang kalau jadi gini, Bib, kalau memang ketika Napiter ini tidak diterima, takutnya nanti dia balik ke jaringan. Iya. Jadi makanya kita harus mengedukasi masyarakat agar ini sudah berubah loh. Iya. Ini sudah nggak kayak dulu lagi loh, nggak selamanya teroris menjadi teroris kan seperti itu. Nah makanya ya kita juga harus mengedukasi masyarakat karena memang masyarakat banyak juga yang nggak tahu tentang masalah program-program yang tadi kita ceritakan tadi itu. Betul. Oke. Seperti itu. Iya, karena bisa jadi akhirnya seorang itu kembali kepada radikalisme, terorisme itu bukan karena ideologi lagi. Tapi karena secara psikologi ditolak oleh masyarakat. Ini katanya baik, tapi kok nolak orang yang mau jadi baik ya. Ya karena kadang orang itu nggak jadi tobat tuh karena kitanya itu cosplay jadi setan tuh. Menutup pintu tobatnya dia dengan menganggap gua nggak percaya dia udah tobat gitu kan. Gua nggak percaya
dia udah baik gitu. Akhirnya mereka ya udah gue balik lagi aja. ke jaringan. Atau bahkan mungkin kalau dulu ya, saya kan punya Yayasan Pemuda Tersesat Indonesia tuh. Salah satu concernnya itu di bidang kewirausahaan. Agar orang yang taubat, mereka itu punya kerjaan. Karena kalau nggak punya kerjaan, akhirnya pikirannya kemana-mana dan kembali ke sana. Apalagi kalau di sana mereka dijanjikan kerjaan. Karena kan memang menjadi teroris itu problemnya ideologis. Tapi bisa jadi sebab sekundernya kan finansial ya. Karena ya di sana ada kerjaan, ya udah gue balik aja ke sana. Mungkin di sana juga awalnya nggak di doktrin yang aneh-aneh, tapi setelah kita udah bekerja nyaman lagi di sana, akhirnya didoktrin lagi. Itu pentingnya akhirnya jihad secara kewirausahaan juga. Kalau dalam bahasa Al-Quran tuh jihad iktisadi, jihad ekonomi ya, untuk ngajak orang bikin survive dulu lah. Karena kalau lapar diajak ngomong tentang NKRI kah, Islam yang rahmatan lil alamin lah, ya gak masuk ya karena lagi lapar ya. Betul. Nah sekarang banyak kemudian menginspirasi napiter itu untuk kembali ke Islam yang rahmatan lil alamin. Ya sesuai dengan apa yang memang kita kerjakan di yayasan tadi. Jadi kita concern di MOU sama pihak Dirjen Pas tadi, kita ada beberapa jadwal yang memang kita khususkan di wilayah Jawa Tengah, di Jawa Barat juga gitu. Jadi kita ada beberapa lapas-lapas yang memang aktif kita kunjungi. Seperti itu. Dan ada kelihatan hasilnya, Mas Hendro. Maksudnya obrolan itu mengarahkan mereka untuk makin hijau gitu. Ada. Jadi kan gini ya, ada beberapa lapas yang memang ini dia sudah NKRI ya, Bib. Tapi ini kan dia masih masa transisi pemahamannya, masih labil ya. Kalau kita nggak deketin terus, kita nggak komunikasi terus, kadang-kadang juga akhirnya bisa balik lagi. Nah karena ini kan pemahaman ya, seperti itu. Dia bisa komunikasi sama siapa saja kan gitu. Nah dengan adanya kita datang, kita besuk, ya kan, kita menanyakan kabarnya, itu membuat akhirnya mereka terikat satu sama lain. Bahkan sekedar menanyakan kabar. Betul. Ya. Karena mereka akhirnya merasa ditemenin, dihargain ya sama kita ya. Iya. Karena bisa jadi kadang judge kita kepada mereka yang justru bikin mereka makin mantap di sana ya. Ya seperti kemarin kita datang ke Nusa Kambangan, itu ada hukuman seumur hidup ya. Dia udah hampir 21 tahun menjalani hukuman di penjara. Di penjara ya. Hukumannya seumur hidup. Hukuman seumur hidup. Dia sudah 21 tahun. Dia kaget kita datang. Sampai nangis ya, sedih dia. Bahkan keluarganya sendiri pun tidak pernah datang. Udah ya. Nah inilah yang membuat kami terikat sama antum katanya. Dengan kedatangan antum inilah kami bisa ikut sama antum nanti. Nah, merasa ditemenin ya. Betul. Karena ingat bahwa mereka itu menjadi radikal teroris karena teman, sehingga kalau mau menjadi yang rahmatan lil alamin lagi ya harus juga melalui salah satunya pertemanan. Karena begitu ngerasa ditemenin. Karena gini, orang itu akan menyebut siapa teman dia saat mereka drop. Siapa nih yang masih ada di sekitar gua. Betul. Nah, karena itu problem mengajak orang bertobat itu adalah strateginya adalah dengan menemani mereka saat mereka down, saat mereka merasa sendiri. Ketika ada kita di sana berarti ini teman gua. Berarti ya udah gua akan ikut pada ideologi dia ya. Kurang lebihnya begitu ya, Mas Hendro ya. Kalau yang bikin dulu solid di sana tuh apa, Bang Hendro? Karena kan itu gak enak, dikejar-kejar, kemudian dimusuhin banyak orang dan lain sebagainya. Agar kemudian ini jadi pelajaran buat kita. Ya, di mana, di dalam lapas apa Enggak, di luar lapas dulu. Luar jaringan. Iya. Kan apa-apa haram. Betul. Kemudian temen dikit. Terus pemahaman keras gitu. Betul. Apa yang bikin enggak sih oke-oke aja gitu. Jadi kita dulu merasa kita di atas kebenaran. Dan kebenaran pasti sendiri gitu. Betul. Guroba disebutnya. Apa?
Guroba. Guroba. Ya, jadi apa tuh? Artinya ya kesendirian. Keterasingan lah. Tapi nanti di akhirat. Di akhirat, betul. Jadi itulah yang setiap ketika kita di pengajian, di doktrin seperti itu. Oke. Nah, kita merasa di atas kebenaran, yang lain atau kelompok lain salah, kita lah yang paling benar. Itulah yang membuat akhirnya kita percaya diri terus. Oke. Karena tadi literasi tadi, jadi kita cuma dapat satu sumber saja dari ustadz kita. Nggak dapat dari sumber lain ya. Di blog. Dan itu memang di blog. Di blog tuh pakai apa? Sampai saya waktu dapat kisah-kisah Raja Najis itu cuma hanya di penjara ya. Ketika di luar kita nggak dapat sama sekali. Nggak dikasih akses kepada cerita-cerita kita hanya artinya amaliyah, hijrah, perang udah seperti itu. Kalau seandainya di tengah-tengah lagi didoktrin begitu, kemudian nggak sengaja dengar cerita yang moderat gitu, oh ternyata Nabi mengasihi orang-orang yang berbeda, itu biasanya apa responnya? Itu pasti ngeblok, Bib. Di blognya gimana tuh? Ya karena kita memang sudah mateng ya. Kalau kita sudah dapat pemahaman itu, secara otomatis ngeblok itu. Oh, jadi begitu dengar cerita gitu, bohong ini. Bohong. Islam nggak gitu. Apalagi yang bicara ulama-ulama televisi. Iya. Ya kan? Yang menurut mereka yang tidak pernah berjihad, contoh versinya mereka ya. Seperti itu. Ini ulama-ulamaan nih ya. Ulama su lah dibilang. Iya, ulama su. Ulama su itu adalah ulama yang inilah yang palsu, buruk. Nah, itulah yang mindsetnya atau itunya sudah mereka doktrin seperti itu. Buktinya mereka gak pernah jihad ya. Karena bagi mereka jihad itu pergi ke medan perang. Betul. Dia gak tahu bahwa berumah tangga itu juga jihad, melawan hawa nafsu itu jihad. Semua yang berorientasi kepada kebaikan dan kita lakukan sungguh-sungguh itu jihad. Karena bahkan Nabi pernah mengkritik sahabat-sahabatnya karena ada tukang kayu lewat masih muda, sedangkan para sahabatnya ngaji. Kata mereka, para sahabat, betapa ruginya orang itu. Di sini kami sedang ngaji, dia malah masih muda, fokus kerja. Kemudian kata Nabi, siapa yang bekerja untuk keluarganya atau dirinya agar gak ngemis, maka itu adalah jihad fisabilillah. Sebagai teguran kepada para sahabatnya. Oh iya, karena ulama televisi nih. Iya betul. Hidupnya di AC mungkin ya, kemana-mana pakai mobil. Betul. Jadi suara kebenaran itu bagi mereka ya hanya orang-orang yang ada di lapangan. Iya. Dan harus orang-orang yang tersingkir, hidupnya miskin, yang dimusuhi. Itu. Doktrinnya adalah bahwa Islam akan asing di akhir zaman ya. Itulah yang mereka tanam setiap hari sama kami seperti itu. Dan indoktrinasi itu yang bikin terus berada ya. Betul. Gue jadi ingat film ini Hotel Mumbai itu, kisah pengeboman hotel Mumbai di India. Itu kan begitu didoktrin terus tuh, bahkan ketika mereka on the way ke Hotel Mumbai untuk melakukan tindak teror itu pakai headset di mana si tokoh agamanya ngedoktrin terus. Begitu dibuka sedikit, mereka kemudian ingat ibu mereka dan akhirnya kembali ke hati nurani mereka. Mereka tuh mikir, ngapain gue melakukan ini? Tapi langsung ketika didoktrin lagi, balik lagi. Makanya sebenarnya soal siapa yang mendoktrin dan apa yang didoktrinkan ya. Kadang kita itu terpengaruhnya di sana. Kemudian sekarang apa visi hidupnya Bang Hendro? Ya artinya saya pernah melakukan kesalahan ya, dosa masa lalu. Saya tergadai dengan itu. Saya ingin mengajak ya, terutama teman-teman saya yang di dalam lapas, mengajak agar ya mereka untuk kembali lagi ya kan kepada Islam yang benar. Ya melalui wadah tadi yang kita bentuk di yayasan itu. Ya itu aja paling ya. Dengan berbagai cara lah ya. Dengan berbagai cara untuk kembalikan mereka ke Islam yang rahmatan lil alamin. Bang Hendro, terima kasih udah cerita-cerita di sini dan ini semoga jadi inspirasi lah ya. Amin. Buat teman-teman, bukan hanya yang di lapas, bukan hanya yang radikal, tapi bagi yang moderat juga, bahwa memang apa yang kalian yakini sebagai Islam yang rahmatan lil alamin itu adalah Islam yang
sebenarnya ya. Karena Mas Hendro udah cerita bahwa dunia Islam yang radikal teroris itu adalah dunia antah berantah yang memang jauh dari kedamaian, bukan hanya di dunia tapi kelak di akhirat. Oke, Paranois, seperti biasa silakan lo enjoy aja sama ceritanya dan semoga ini jadi manfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.